Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang pendengar Dai Online dimanapun Anda berada. Tanah air Indonesia memiliki segudang cerita, bercorak budaya, beragam bahasa, memiliki gaya hidup yang berbeda-beda dan ideologi yang tak serupa. Itulah keanekaragaman dan multikultural yang dimiliki oleh Indonesia yang patut kita jaga sebagai seorang pemuda. Pemuda adalah generasi milenial penerus bangsa yang konsisten dan istiqomah dalam persahabatan dan persatuan. Islam tidak menganjurkan kita untuk bercerai-berai karena tentramnya suatu bangsa, baik buruknya suatu bangsa tergantung bagaimana kita pemudanya. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Atas dasar inilah tergugahlah hati saya untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul baik buruknya bangsa tergantung bagaimana pemudanya. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami akan tambahkan petunjuk kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang beriman yang teramat tahu bahwa masa mudanya adalah masa terkumpulnya dua kekuatan, yaitu kekuatan fitriyah dan kekuatan jasadiah. Sehingga alangkah naif dan ruginya bila mana dua potensi tersebut terabaikan begitu saja, berlalu tanpa makna berarti. Lihatlah Ashabul Kahfi, sebelum mereka mengasingkan diri ke gua, mereka menggunakan dua kekuatannya itu, yaitu untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan kalimat tauhid sekalipun konsekuensinya berhadapan dengan sang penguasa yang zalim. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhillihi illa dhilluh. Yang mana pada hari tersebut tidak ada satupun naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Minha bainahum. Sebahagian daripada mereka itu syabun nasya'u fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak menyebutkan orang tua saja? Kenapa Allah tidak menyebutkan orang-orang yang kerap menghampiri ajal mereka? Karena itulah, di saat para pemuda sibuk dengan dunianya, di saat para pemuda sibuk dengan geng motornya, di saat para pemuda sibuk dengan komunitasnya, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala melihat para pemuda yang layak mendapatkan naungannya kelak di hari akhirat. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dari yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, akhlakul karimah adalah sikap yang paling utama kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar terbentuknya persatuan dan kesatuan yang akan menjelma dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda. Yang kedua, syubanul yom rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bangsa ini, negeri ini tergantung bagaimana kita pemudanya. Jika anak-anak mudanya rajin sholat, anak-anak mudanya rajin berpuasa, anak-anak mudanya suka beribadah kepada Allah, maka bangsa ini, negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Tapi jikalau sebaliknya, anak-anak mudanya jauh dari Allah, anak-anak mudanya suka berzina, anak-anak mudanya selalu mabuk, anak-anak mudanya jauh dari Allah, maka Allah tidak akan segan-segan menghancurkan bangsa ini, negeri ini dengan sebab pemuda dan pemudinya sendiri. Yang ketiga, bangsa kita akan makmur dalam ranah kejayaan
jauh dari perpecahan, saling menguatkan yang rapuh dan menyambungkan yang terputus, agar semuanya menjadi satu rata, satu jiwa dan satu asa di bawah bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai, yaitu menjadi seorang pemuda generasi penerus bangsa dan pemuda yang dirindukan surga, agar terbentuknya bangsa yang damai, tentram dan bahagia. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.